Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Respati Damaru dari F22F. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi, contoh contoh normalisasi di ERD perpustakaan ya. Oke, sebelumnya apa itu normalisasi? Normalisasi itu adalah penormalan sebuah data untuk menghindari beberapa masalah termasuk insert anomali, delete anomali, dan update anomali untuk mengurangi redundansi ya, agar data yang kita buat lebih valid dan akurat. Nah, langsung saja ke dalam tabel ini ya. Ini saya sudah buatkan IRD tentang perpustakaannya, di mana di sini ada beberapa entitas yaitu peminjam, buku, petugas, dan peminjaman. Dan juga di sini ada entitas untuk master penulis dan tahun terbit. Nah, inilah yang dikatakan normalisasi itu ada di tabel ini antara buku, master penulis, dan tahun terbit. Jadi sebelum dinormalisasi, sebelum bentuknya seperti ini bentuk yang sudah dinormalisasi ya. Sebelum bentuk seperti ini, di dalam entitas buku ini terdapat atribut yaitu penulis dan tahun terbit. Nah, di mana di mana atribut tahun terbit dan penulis itu masih perlu dinormalisasikan ketika karena banyak buku yang terbit di tahun yang sama. Jadi memungkinkan sebuah data itu berisi data-data yang sama di berbeda ID atau di berbeda buku. Nah, itu bisa menyebabkan insert anomali atau delete anomali atau update anomali. Jadi ketika salah satunya kita ada perubahan, misal kita update, maka misalnya kita punya 3 judul buku yang tahun terbitnya sama. Nah, jadi ketika kita edit si salah satunya, maka si kedua buku ini itu tidak berubah namanya, tidak ikut berubah. Jadi maka datanya bisa jadi kacau gitu. Jadi maka itu kita perlu normalisasi. Lalu juga di penulis ya. Jadi ada satu penulis itu bisa menuliskan banyak buku. Jadi apabila tidak kita normalisasikan gitu. Jadi misalnya buku A, B, C, D gitu. Buku A, B, C, D. Ini penulisnya sama, satu penulis. Nah, ketika ada update dari si nama penulis, misalnya, oh nama penulisnya ternyata kita typo gitu. Harusnya Joko Pinurbo, terus salah jadi Sapardi Djoko Damono misal. Oh salah, maka kita ganti ke Joko Pinurbo. Ketika kita ganti satu, maka kita misalnya mengganti di A, di buku judul A. Nah, itu di buku B, C, D itu dia tidak ikut terupdate. Jadi karena itulah akan terjadi update anomali. Nah, berdasarkan atas kasus itu, maka kita harus buatkan normalisasi, yaitu kita buatkan tabel baru di mana di sana ada ID penulis dan juga nama penulisnya. Jadi nanti yang masuk ke dalam entitas buku ini yang dipanggil adalah ID si penulis. Nah, jadi ketika kita melakukan update, misalnya ada kesalahan nama seperti tadi, kita melakukan update di entitas master ini. Jadi otomatis semua ID yang dipanggil ke buku ini ikut berubah karena masternya berubah. Nah, seperti itu contohnya di tahun terbit pun sama demikian. Jadi tahun terbit di suatu tahun itu memungkinkan banyak buku yang
keluar gitu, banyak buku yang rilis. Jadi ketika ada update di salah satu tahun misal, jadi beberapa tahun itu dilakukan kesalahan input, beberapa buku itu dilakukan kesalahan input tahun. Misalnya ada 4 judul buku yang harusnya tahun 2000 keluarnya. Tapi ada typo di mana 4 judul buku ini muncul terbitnya di tahun 2002. Nah, maka ketika dilakukan perubahan di salah satu judul buku, maka dia masih menyisakan 3 yang belum terubah. Nah, ini akan menyebabkan ketidaksinkronan data ya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibuatkan entitas baru, yaitu master tahun terbit. Nah, jadi ketiga 4 buku ini, ketika ada salah satu yang data yang salah dirubah di master, di dalam tabel master, maka otomatis di dalam tabel buku ini sudah ikut berubah semua karena dilakukan pemanggilan di ID-nya. Nah, itu dari contoh buku ini, dari contoh perpustakaan ini, letak normalisasinya ada di entitas buku dan master penulis dan tahun terbit ini. Nah, itulah kenapa harus kita gunakan normalisasi untuk menghindari beberapa anomali tadi. Salah satunya. Oke, saya kira cukup dari saya. Semoga membantu teman-teman dalam memahami normalisasi. Untuk itu saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.